Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kami Majelis Jemaat Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, GPIB Jemaat Karunia, mengucap syukur kepada Allah karena atas berkat penyertaannya kita semua berada dalam perlindungan Allah. Setelah hampir 3 bulan kita beribadah dari rumah atau kediaman kita masing-masing, tentunya ada kerinduan dan mungkin kita bertanya-tanya, kapan kita kembali akan beribadah di gedung gereja? Untuk itu saya selaku koordinator sektor pelayanan 10 mewakili Majelis Jemaat akan menyampaikan sosialisasi menyangkut kerinduan dan pertanyaan jemaat kapan ibadah kembali dilakukan di gedung gereja. Gereja adalah bagian dari masyarakat di mana kita ada. Pergumulan pandemi COVID-19 adalah pergumulan bersama di negeri ini dan menjadi pergumulan dunia. Dampak dari pandemi COVID-19 telah merenggut sekitar 200.000 jiwa meninggal dunia menurut data WHO per 29 April 2020. Sehingga masalah ini menjadi masalah serius di kehidupan bersama tentang bagaimana kita merawat kehidupan. Memperhatikan hal di atas, maka kami, Majelis Jemaat, terpanggil untuk merawat kehidupan umat dengan mengatur pelaksanaan ibadah umat di gereja dengan memperhatikan 1. Peraturan pemerintah daerah setempat tentang pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang sekaligus mendukung pemerintah yang memelihara masyarakat Indonesia. Khusus kita di wilayah Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dan sebagian berada di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, kita masih berada di zona merah COVID-19. Sehingga sedapat mungkin kita tetap berada di dalam rumah dan beribadah dari dalam rumah dengan maksud menghindari kerumunan sampai pembatasan sosial berskala besar dinyatakan selesai. Yang kedua, himbauan Majelis Sinode GPIB seiring dengan menunjang peraturan pemerintah tentang pelaksanaan ibadah yang menunjuk pada panduan pelaksanaan peribadahan. Dan ketiga, hal-hal yang patut diperhatikan menyangkut tatanan baru pada pelaksanaan ibadah di era new normal. Bagian A, syarat utama pelaksanaan ibadah. B, tahapan pelaksanaan ibadah. C, kewajiban majelis jemaat. D, kewajiban warga jemaat. E, mekanisme dan simulasi di luar gereja dan di dalam gereja. F, manajemen waktu. Dan G, pengaturan posisi duduk. Saudara-saudara, setelah memperhatikan peraturan pemerintah dan himbauan Majelis Sinode GPIB, serta hal-hal yang perlu diperhatikan menyangkut tatanan baru, maka kami Majelis Jemaat GPIB Karunia mempersiapkan tahapannya sebagai berikut. Tahap pertama yaitu tahap sosialisasi. Tahap sosialisasi akan dilakukan oleh 2 komponen gereja, yaitu sosialisasi koordinator sektor dan sosialisasi oleh tim medis GPIB Karunia. Masing-masing dilakukan dalam 2 tahap sosialisasi. Tahap pertama saat ini sedang kami lakukan lewat rekaman video, dan tahap kedua akan dilakukan menjelang pembukaan kembali ibadah di gedung gereja yang akan dilakukan lewat rekaman video juga. Tahap kedua yaitu tahap adaptasi. Rencana peneguhan calon CD angkatan 2019-2020 di Gereja Karunia pada hari Minggu 28 Juni 2020 jam 10.00 yang hanya akan dihadiri oleh majelis yang bertugas, peserta calon CD baru dan orang tua
orang tua dalam hal ini papa dan mama saja dari calon sidi baru yang diperkenankan hadir, sedangkan jemaat yang lain masih beribadah dari rumah. Hal ini akan jadi tahap adaptasi. Dan tahap ketiga adalah tahap pemantapan. Tahap pemantapan adalah di mana ibadah sudah dilaksanakan di 4 sentra ibadah dan masing-masing dihadiri oleh 50% dari kapasitas gedung gereja. Pada tahap ini untuk anak-anak usia sekolah dan orang lanjut usia 50 tahun ke atas dan mereka yang mengalami sakit bawaan dianjurkan untuk tetap beribadah di rumah saja. Majelis jemaat, pengurus pelayanan kategorial, dan komisi teologi akan tetap menyediakan pembinaan umat melalui media-media seperti Zoom meeting, rekaman video, ataupun rekaman suara bagi yang beribadah dari rumah. Dan tahap keempat yaitu tahap era baru. Tahap era baru adalah tahap new normal di mana kita kembali beraktivitas seperti biasa dan beribadah di gereja pun kembali seperti biasa, tetapi dengan protokol kesehatan yang akan disosialisasikan oleh tim medis GPIB Karunia. Kapan kita mulai beribadah di gereja? Hal ini yang menjadi hal yang kita tunggu-tunggu. Kapan kita mulai beribadah di gereja? Kita mulai beribadah di gereja setelah kita melewati 4 tahap di atas, yaitu tahap sosialisasi, tahap adaptasi, tahap pemantapan, dan tahap era baru. Saudara-saudara, selain ibadah peneguhan sidi di Gereja Karunia pada Minggu 28 Juni 2020, kami juga mengupayakan tahap adaptasi pada hari Minggu 26 Juli 2020 di 4 sentra peribadahan, yaitu di Gereja Karunia, di pos pelayanan Sepolwan, di pos pelayanan Pamulang, dan di pos pelayanan Hosana Rinijaya dengan kehadiran 25% dari kapasitas gedung gereja. Dengan catatan memperhatikan kembali peraturan pemerintah dan petunjuk Majelis Sinode GPIB yang mengarah ke memperhatikan kesehatan dan keselamatan bersama, sehingga tanggal 26 Juli 2020 yang sudah kita rencanakan untuk tahap adaptasi dapat berubah ke bulan September atau juga mungkin di akhir Desember 2020 apabila memang situasi belum memungkinkan. Bagaimana dengan pelayanan pernikahan, pelayanan ibadah penghiburan? Hal itu tetap dilaksanakan karena sifatnya tidak bisa ditunda, tetapi dengan memperhatikan dan menggunakan protokol COVID-19 yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Sedangkan untuk pelayanan katekisasi, pelayanan pastoral, pelayanan anak dan lansia akan dilaksanakan dengan metode tatap muka berjarak 1,5 meter atau dengan menggunakan media online. Bagaimana dengan ibadah keluarga dan ibadah kelompok kecil? Ibadah keluarga dan ibadah kelompok kecil akan berjalan menyesuaikan dengan gerak ibadah minggu. Jadi, kalau ibadah minggu sudah bisa dilaksanakan di gedung gereja, maka ibadah keluarga dan ibadah kelompok kecil juga sudah bisa dilaksanakan di rumah-rumah jemaat. Dalam arti kita sudah memasuki tahap era baru atau tahap new normal. Tetapi untuk kita di sektor pelayanan 10 cuma ada ibadah keluarga karena ibadah kelompok kecil tidak kita laksanakan. Sedangkan untuk perjamuan kudus pada tanggal 5 Juli 2020 penjelasannya akan dilakukan langsung oleh Ibu Pendeta Sarah Tahitu selaku Ketua Majelis Jemaat, tentunya di dalam video yang lain. Demikian informasi dari kami Majelis Jemaat, tetap menjaga dan merawat kehidupan. Pelayanan sebagai fungsi utama gereja tetap dilangsungkan tentunya dengan batasan-batasan sesuai program pemerintah dan keputusan gereja yang mempunyai fungsi merawati kehidupan.
Terima kasih atas perhatian dan semua kerjasama selaku persekutuan umat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.